Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ajwa Handayani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Soal yang pertama itu ada jelaskan alat-alat pendidikan. Menurut saya alat pendidikan merupakan perwujudan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi yang diciptakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan represif adalah alat-alat pendidikan yang bersifat pencegahan, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh-pengaruh buruk dari luar ke dalam diri peserta didik. Selanjutnya, alat-alat pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu alat pendidikan preventif, yaitu alat yang bersifat pencegahan. Tujuannya ini diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya, alat pendidikan represif. Represif ini juga disebut sebagai alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan tertib. Soal selanjutnya, jelaskan bagaimanakah kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Menurut saya, lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara anak dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Hal tersebut juga akan tercapai jika lingkungan belajar di sekolah juga berjalan dengan kondusif. Soal berikutnya, jelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, peran keluarga. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah peletak dasar bagi pendidikan. Namun perlu disadari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, artinya keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Di samping itu, keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dengan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, lalu memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga melalui adanya konsultasi. Selanjutnya ada peran pemerintah. Yang pertama itu sebagai pelayanan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya sebagai fasilitator. Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, maupun menangkap aspirasi masyarakat. Selanjutnya, sebagai pendamping, pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam mengembangkan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani. Yang terakhir yaitu sebagai penyandang dana. Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi.